Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perenungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 105. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya diucapkannya. Ada beberapa kata-kata penting, yaitu carilah dan ingatlah. Ketika kita mencari wajah Tuhan, di saat itulah Tuhan pasti yang memberikan kita pencerahan demi pencerahan. Maka ketika kita cari wajah Tuhan di dalam saat bersamaan, kekuatannya nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa kita dan komunikasi kita yang intens dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan itulah kita mampu menjalani hari demi hari. Kita bisa melewati hari demi hari ini karena kita terus mencari wajah Tuhan. Dan saat kita mau melakukan apapun, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang Tuhan berikan itulah bukan sesuatu yang kita bisa lihat dengan kasat mata kita, tapi kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita. Kenapa wajahnya? Kenapa bukan punggungnya? Kenapa bukan kakinya? Kenapa bukan tangannya? Apa yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Dia sudah gak peduli dengan tangannya. Artinya walaupun dia tidak menolongku, walaupun aku tidak melihat berkatnya. Makanya jadi orang Kristen jangan cuma butuh tangan Tuhan, tapi cari apanya? Wajahnya. Supaya apa? Hubungan kita harmonis dengan Tuhan. Jadi bukan hanya mengingini berkatnya, bukan hanya mengingini mujizatnya, artinya kebutuhan-kebutuhan kita yang dipenuhi setiap hari, bukan hanya itu yang kita kejar, tetapi bagaimana agar saya dan saudara benar-benar bisa duduk bersama dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Artinya hubungan mereka terputus. Cari wajahnya, artinya kembali dalam kemuliaan Allah. Bicara wajah Tuhan, ini bicara kembali hubungan yang dipulihkan. Siapa yang tahu persoalanmu dan saya? Hanya Tuhan. Makanya sering bertanya pada Tuhan, tanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara mungkin bertanya, bagaimana nanti saya tahu Pak? Roh Kudus menjawab saya, saudara akan tahu itu. Kalau saudara masih ragu, tanya lagi. Tuhan, aku kayaknya gak yakin ini Tuhan. Kalau ini engkau, kalau ini suaramu, beri aku firman-Mu. Bawa aku ke firman. Buat Alkitab untuk konfirmasi setiap pernyataanmu. Gitu. Kalau saudara masih ragu, bilang gini, Tuhan buat lebih jelas dan nyata lagi. Sampai hatiku mantap mempercayai semua pernyataan, semua penyataan. Jadi cari wajahnya, cari hubungan, kejar pribadinya. Kau temukan wajah Tuhan, kau temukan semua yang kau butuhkan dalam hidupmu. Kau akan alami hujan mujizat yang sangat lebat dalam hidupmu. Dan kau tidak cari mujizat, tapi mujizat yang mencarimu. Dan mujizat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk terus menghujani hidupmu. Sehingga hidupmu penuh limpah dengan mujizat. Katakan amin. Jadi orang yang mencari wajah Tuhan, yang menemukan wajah Tuhan itu adalah orang yang tempat curhatnya itu adalah Tuhan. Dan sumber jawaban apapun dalam hidupnya adalah Tuhan. Sebab semua pertanyaannya dialamatkan pada Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang nyata loh. Ya, saya ngomong gini kami ngalami. Saya ngalami. Bergaul dengan Tuhan itu penting. Karena dia adalah roh yang hidup. Makanya jadilah manusia roh. Lahir barulah dengan benar. Bertobatlah dengan benar. Orang ini yang selalu berkata, aku tidak dapat jalan sendiri. Dan orang ini gak akan berani melangkah kalau tidak mendapat pernyataan yang jelas dari Tuhan. Dan penyataan yang jelas dari Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia, saudara bisa komunikasi dengan Tuhan. Baca Alkitab, kau ngobrol, kayak ngobrol sama Tuhan. Di tempat tidur, bangun pagi, mau tidur, rohmu kayak ngobrol sama Tuhan. Kau diajari, kau diberitahu apa yang salah sepanjang hari yang kau lakukan. Perkataan kita yang berlebihan, bahkan yang kurang lengkap, pikiran kita, motivasi kita, kita diajari, kita diluruskan sama Tuhan. Itu keren. Itu namanya bergaul sama Tuhan.
Jadi ini kesaksian Daud, Mazmur 27. Setelah dia menemukan wajah Tuhan, karena dia mencari wajah Tuhan, dia berkata, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuh sekelilingku. Bukan berarti musuh tidak ada di sekelilingnya, banyak musuh, tapi tegak kepalanya. Katakan amin. Mungkin penyakit masih di situ, tapi dia tegak, dia bersuka cita, dia tidak lagi diintimidasi oleh penyakit, dia tidak lagi diintimidasi oleh persoalan, dia tidak lagi fokus dengan masalah suaminya, tidak lagi dengan persoalan anaknya yang terus terikat dengan narkoba, tapi dia percaya ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang ajaib, yang mampu memulihkan semuanya, sebab dia yakin satu orang percaya seisi rumah akan diselamatkan. Katakan haleluya. Semua persoalan beres ketika kita temukan Tuhan dan menemukan wajahnya. Katakan haleluya. Yeay. Musuh boleh ada di sekeliling kita, tetapi kepala kita sekarang tidak lagi tertunduk. Tanda kita cemas dan takut, tetapi dapat tegak dan berkata, sebab aku punya Tuhan yang besar. Walaupun ada banyak masalah dalam hidupku, aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang kedua adalah ingatlah perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Beberapa kali pemazmur ingatkan kita, ingat terus perbuatan-perbuatan Tuhan ketika engkau dipulihkan, ketika engkau disembuhkan, dan sebagainya. Karena seringkali kita melupakan hal itu. Kalau boleh cerita sedikit tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya pribadi. Kita tahu ya bahwa pandemi ini sudah 2 tahun berlalu. Dan juga saya juga sudah 2 tahun ada di rumah, tidak bekerja. Dari awal hamil Josie, saya sudah di rumah. Tentu tidak ada penghasilan, hanya dari suami saja. Dari awal pasti ada kekhawatiran dalam hidup saya. Kalau untuk makan, saya tidak pernah merasa khawatir, karena saya tahu di Alkitab juga bilang kalau burung pipit di udara saja Tuhan pasti pelihara gitu. Dia tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pasti kasih makan. Tapi bagaimana dengan kebutuhan yang lain gitu? Bayar listrik, bayar sekolah, bayar apa gitu. Awalnya saya ada kekhawatiran, tapi hari berlalu, Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan, dan kami tidak pernah sama sekali kekurangan, tidak ada hutang sampai saat ini, puji Tuhan. Malah Tuhan bilang sendiri sama saya, kalau saya sengaja buat kamu di rumah supaya kamu bisa menjaga anak kamu, bisa mendidik anak kamu, bisa memegang sendiri anak kamu. Dari awal hamil Josie, dari di perut sampai Josie lahir, dan sampai saat ini Tuhan izinkan Josie boleh belajar berjalan. Saya begitu menikmati pertumbuhan Josie. Tuhan izinkan saya benar-benar merawat dan memegang sendiri anak saya yang belum pernah saya lakukan pada Jason maupun Jesslyn. Pada perenungan hari ini saya mau ajak Bapak Ibu juga mengingat-ingat apa perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah berikan. Mungkin gak semua hal baik terjadi dalam kehidupan kita, tapi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan izinkan sesuatu hal yang kurang baik itu pun Tuhan izinkan agar kita boleh melewatinya, dan kita terus berharap pada Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana atau tujuan lain untuk kebaikan kita semua. Renungan hari ini saya mau tutup dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.